seperti yang sudah aku buat di preview sebelumnya, ternyata Pep Guardiola tidak memainkan Gvardiol, melainkan menggantinya dengan Nathan Ake dan juga memainkan Akanji sekaligus gitu. Karena seperti yang udah aku bilang di preview, bahwasanya titik lemah Manchester City pada saat melawan tim-tim besar itu ada pada Josko Gvardiol gitu. Nah, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan pertandingan tadi malam gitu. Nah, pada saat kick off baru sekitar 1-2 menit pertama itu Liverpool langsung ngepres si Manchester City kayak gitu loh, memainkan jajan pressingnya at least 2 menit pertama. Ada momen di mana Manchester City itu dipres habis-habisan oleh Liverpool, cuman mereka berhasil keluar karena ada satu pemain bernama Rodri sebagai orang yang menghubungkan dari belakang ke depan kayak gitu. Nah, maka dari itu pressingnya itu pun lepas kayak gitu. Nah, setelah itu kan bisa dibilang ya permainan tidak berlangsung secara cukup menarik secara pressing, secara permainan. Cuman ya kembali lagi mereka bergantian menguasai bola, kemudian si City ataupun Liverpool bergantian menguasai bola. Tapi kelihatan bahwasanya City itu cukup dominan atas Liverpool karena Liverpool juga nggak mau bermain terlalu terbuka. Yang ditakutkan nanti mereka bisa kebobolan lebih banyak lagi karena pemain mereka bukan seperti Liverpool yang kita kenal ya at least 3 tahun lalu yang main pressing itu luar biasa gitu. Nah, kemudian ada juga momen di mana Liverpool itu ngepres tapi dibalas dengan shape sempurna dari City. Itu Liverpool ngepres memakai atau menggunakan 5 orang, kemudian City mengeliminasi pressing itu menggunakan 6 orang dengan shape yang kalau aku bilang itu luar biasa gitu. Jadi sebagaimanapun mereka dipres, sebagaimanapun mereka ditekan, mereka tetap bisa keluar dari pressing itu. Karena apa? Karena kembali lagi pemainnya lebih banyak daripada pemain yang ngepres mereka. Jadi opsi passingnya itu cukup banyak sehingga tidak menghasilkan blunder kayak gitu. Nah, bahkan yang banyak menghasilkan blunder itu adalah Alisson gitu. Nah, ada momen juga di mana Alisson itu blunder karena tidak memiliki opsi passing lagi gitu. Kemudian ya kembali lagi dia blunder dan kemudian bola itu bisa didapat oleh Foden yang kemudian dia syuting, sayang aja nggak gol, tapi beruntung itu bola nggak gol. Sempat itu gol ya cilaka juga. Kemudian ada juga momen dia yang blunder juga kayak gitu loh, nggak blunder sih sebenarnya, bisa dibilang tidak ada opsi passing sehingga dia long yang kemudian bisa direbut oleh City. Itulah yang aku bilang City bisa ngepres mungkin 5-6 pemain, tapi ya kembali lagi bisa dibilang walaupun begitu ada momen-momen juga Liverpool bisa keluar dari pressingnya Manchester City gitu. Nah, kemudian Salah, aku menggarisbawahi nama Muhammad Salah karena di pertandingan tadi malam dia tidak bermain cukup bagus karena lawannya itu Ake dan kemudian dia juga nggak dapat supply kayak gitu. Nah, selain Salah ada juga Darwin Núñez. Ini orang mungkin ya value-nya sekarang nggak lebih dari 30 juta menurutku, karena ya first touch dia mungkin bagus, kemudian visi dia itu nggak ada gitu. Terus ada momen di mana dia mendapat peluang, itu peluang 99,99% itu gol. Kalau itu Haaland, kalau itu Mbappe, kalau ya pemain agak top dikit lah, itu pasti gol kayak gitu. Karena ya first touch dia jelek, kemudian dia bingung setelah mendapat bola dia mau shooting atau mau keeping atau mau passing, kemudian bola itu hilang begitu aja gitu. Seharusnya kalau dia pemain top, pemain bagus, itu bola pasti dapat dan pasti gol ya. Kalau itu sudah gol pasti City keluar menyerang ya, tinggal Liverpool itu mengandalkan counter attack mereka yang luar biasa yang seperti udah aku bilang di preview kayak gitu loh. Jadi ya kembali lagi Núñez flop untuk di momen ini kayak gitu. Nah, kemudian ada juga momen di mana Núñez dia tidak memiliki visi. Ada momen counter attack 3 lawan 3 yang seharusnya di momen itu dia harus shooting, tapi dia malah passing ke Muhammad Salah ya. Kemudian Muhammad Salah ruangnya ditutup dan tidak bisa menghasilkan gol gitu ya. Kembali lagi aku bilang ya di pertandingan ini si Núñez cukup buruk lah, bukan cukup, sangat buruk malah. Yang aku heran kenapa Klopp masih memainkan dia sampai menit rasaku di menit 60-70 dia seharusnya sudah diganti. Tapi yang diganti itu malah Szoboszlai yang menurutku Szoboszlai bermain cukup bagus di pertandingan tadi malam kayak gitu. Yang digantikan malah Szoboszlai ya. Kalau pergantian Curtis Jones aku cukup paham, tapi yang digantikan itu adalah
si Jota kan diganti karena cedera ya. Yang digantikan itu adalah si Szoboszlai ya. Seharusnya digantikan itu Nunes kayak gitu, dimasukkan, mungkin bisa dimasukkan Gakpo sebagai penyerang, kemudian si Luis Diaz di kiri. Tapi ya kembali lagi dia tetap memainkan Nunes. Mungkin dia ingin bola-bola atas, tapi juga nggak banyak ada bola atas gitu. Cuman dapat satu peluang kan dia di pertandingan tadi terkait dengan bola atas, itu pun bisa ditepis sama Ederson kayak gitu. Nah kemudian setelah itu momen golnya Haaland gitu ya. By the way ya, Haaland pemain tercepat yang mencetak 50 gol di Liga Premier Inggris gitu ya. Kalau kita lihat proses golnya itu kan blunder dari sini juga kan, si Alisson yang cepat-cepat ingin membuang bola berharap counter attack yang dilakukan oleh Mohamed Salah, tapi ya tendangannya itu nggak sempurna lah kayak gitu. Kemudian direbut sama Ake. Ya bola itu seharusnya nggak boleh lewat ya. Itu kalau kita pemain top, mereka pemain top, seharusnya itu bola kayak gitu masa 2 lawan 1 di momen itu mereka bisa kalah lawan Ake. Kemudian pintarnya Haaland juga, dia berada di antara dua pemain, yaitu si Matip dan juga Van Dijk. Jadi Van Dijk dan juga Matip terlihat sedikit miskomunikasi siapa yang harus ngepres gitu. Kemudian kalau kita lihat proses golnya, Haaland langsung masuk mendekati Ake untuk menerima bola, first touch dia bagus dan kemudian gol kayak gitu. Nah itulah yang gue bilang, itu kalau mungkin itu Nunes mungkin gak gol gitu, karena ya Nunes kembali lagi visinya very poor gitu. Very poor itu apa ya, maksudnya sangat jelek lah visinya, nggak sebagus ya. Kalau dia sebagus Haaland, sebagus Mbappe, ya mungkin dia musim lalu udah bisa cetak minimal 15-20 gol di Liga Inggris. Ini kan enggak, cuman berapa, 10 ya di Liga Inggris gitu ya. Ya kalau kali ini aku bilang dia harus disalahin karena umur dia udah 22 ya, 23 yang seharusnya dia bisa step up dari penampilan dia. Kalau umur 22-23 saja masih mainnya kayak gitu, mau umur berapa lagi dia akan berada di masa prime-nya gitu ya. Kita lihat sejauh mana si Klopp bisa bersabar dengan keadaan si Nunes kayak gitu. Nah kemudian juga itu sudah babak pertama ya. Kemudian babak pertama selesai, masuk ke babak kedua. Ada juga momen jajan pressingnya si Liverpool ini berhasil diterapkan kepada Manchester City. Walaupun kalau aku bilang kebanyakan mereka gagal untuk menerapkan pressingnya, cuman ada satu momen mereka berhasil dengan shape 6 pemain melakukan pressing kayak gitu dengan shape sempurna sejajar 3 pemain ya. Kemudian City tidak bisa keluar dari pressing itu. Nah inilah jajan pressing atau pressing yang ingin kita semua lihat pastinya kayak gitu pada pertandingan tadi malam. Tapi sayang tidak banyak keluar karena Liverpool pemainnya masih banyak yang baru, belum cukup mengerti dengan apa yang diinginkan Klopp. Kemudian pemain City juga kan pemainnya itu aja gitu. Jadi sudah chemistry-nya sudah terjalin dengan baik lah untuk bagaimana kalau ini nguasai bola, si ini harus kemana gitu. Jadi secara chemistry mereka sudah dapat gitu. Nah kemudian ada juga momen salah satu momen juga di mana Liverpool tidak berhasil menerapkan jajan pressingnya, momen di mana City build up dari bawah, yang mana Gravenberch itu terpancing dengan pergerakan si Ruben Dias, kemudian Ruben Dias passing ke Akanji ya, kemudian loss kayak gitu, beruntung nggak gol gitu ya. Hal-hal kayak gitu kan nggak boleh terjadi juga gitu, terpancing seperti itu karena dia ngepres berdasarkan dirinya sendiri, bukan by system. Ya wajar karena Gravenberch baru berapa bulan, baru 2-3 bulan bergabung dengan Liverpool. Kalau kita ingin dia berharap langsung cunin ya agak sulit juga, karena kalau ngepres itu kan bicara sistem ya. Kalau udah sistemnya, kalau satu pemain saja merusak sistem, semuanya akan rusak. Itulah yang terjadi pada saat momen Gravenberch yang terpancing itu kayak gitu. Nah kemudian satu momen juga lagi di mana Manchester City berhasil mengeliminasi jajan pressingnya dari si Liverpool, yaitu momen di mana sebenarnya Ake itu tidak lagi memiliki banyak opsi passing karena semua opsi passing itu sudah ditutup sama pemain Liverpool. Cuman Bernardo Silva muncul sebagai pemain yang tiba-tiba muncul untuk menerima bola gitu tanpa terlihat sama pemain lain ya, tanpa terlihat sama pemain lain. Kemudian pemain Liverpool terkecoh
yang berharap bola itu diberikan kepada Rodri di pinggir lapangan, tapi dia membalik badannya kemudian memberikan itu kepada Alvarez. Nah, itulah yang dibilang dengan chemistry gitu. Artinya ketika Bernardo Silva mundur ke belakang, Alvarez akan mundur ikut sebagai pemain yang menerima untuk opsi passing gitu. Itulah yang dibilang visi dan juga chemistry gitu. Nah, tapi bukan hanya itu, blunder juga dilakukan sama Bernardo Silva pada golnya Trent Alexander. Walaupun gol Trent Alexander itu bisa dibilang cukup bagus gitu loh. Momennya kan ketika salah menguasai bola, Gakpo masuk ke dalam yang kemudian Bernardo Silva terpancing dan si Arnold itu mendapat ruang mungkin ada 3-4 meter, kemudian dia shooting dan gol. Nah, itu juga chemistry juga lah bisa dibilang. Tapi kan chemistry yang kayak gitu bukan by system, artinya hanya berdasarkan skill individu masing-masing, visi dari Gakpo-nya gitu untuk apa ya, untuk membuka ruang kepada Alisson. Itu loh aku bilang striker itu bukan hanya mencetak gol. Tugas striker itu kembali lagi aku ulangin, mencetak gol, memberi assist dan membuka ruang. Nah, Nunes membuka ruang nggak bisa, mencetak gol nggak bisa, assist juga sulit kayak gitu. Jadi apalagi yang mau diharapkan sama pemain satu ini, aku nggak tahu. Jadi ya semoga aja klub bisa semoga aja. Kalau aku sebagai fans MU pasti aku bilang ya semoga Nunes itu flop terus. Cuman kalau aku mau objektif, aku harus bilang bahwasanya kalau aku sebagai fans objektif ya, untuk melihat pertandingan secara objektif, ya semoga Nunes bisa mendapatkan penampilannya agar Liga Inggris lebih seru untuk ditonton kayak gitu. Oke, itu dulu konten kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa, di skip aja gitu. Oke, semoga terhibur.